كانوا عليها إلى آخر الآية. Ini surat ayat yang ke-142. Ya, juz 2, awal juz 2. Al-munasabah, momen dari ayat ini, zahimal yahud wan nasara anna Ibrahim wal anbiya ma'ahu kan yahudan wa nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap bahwa Ibrahim serta para nabi-nabi yang bersamanya, mereka semuanya adalah orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Bukan karena kiblat al-anbiya, dan kiblatnya para nabi itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Maka sallallahu alaihi wasallam wa huwa di Makkah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di Makkah yastaqbilu Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Falamma umira sallallahu alaihi wasallam bitawajjuhi ila al-Ka'bah al-musharrafah, ta'ana al-yahud fi risalatihi. Wattakhadhu dhalika dhari'atan lin-naili min al-Islam. Maka Yahudi memanfaatkan, jadi di saat Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Yahudi memanfaatkan momen tersebut dengan menyalahkan risalah Islam dan menjadikan itu sarana untuk merendahkan ajaran Islam. Mereka berkata, laqad ishtaqa Muhammad ila maulidi. Nabi Muhammad sudah mulai rindu dari tempat kelahirannya. Ayat berapa itu? Mereka memanfaatkan momen ini. Muhammad sudah mulai asyik dengan awal-awal dakwah, dia ajak orang-orang untuk ikut ajarannya lalu menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis ini adalah arahnya para nabi. Dia kan mengklaim nabi, kata mereka. Setelah momen ataupun hari-hari berlalu, mulai dia rubah ke tempat arah kiblat itu, mulai dia rubah ke tempat kelahirannya, yaitu Makkah. Padahal ini firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, provokasi. Wa an qaribin yarji'u ila dinikum, dan tidak lama lagi dia akan kembali ke ajaran kaumnya, ajaran kekafiran, menyembah berhala. Fa akhbara Allah Rasulahul Karim bima sayaquluhu sufaha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya akan ada ucapan-ucapan para sufaha. Allah menganggap mereka adalah safi, orang-orang yang tidak berakal, rendah akalnya. Walaqanahu al-hujjah dabilah liyarudda alaihi, dan Allah mendidik Nabi untuk memberikan jawaban sebagai hujjah, membantahkan tuduhan-tuduhan mereka. Wa yuwattin nafsahu ala tahammulil adab, dan mengokohkan dirinya untuk siap menerima semua bentuk cobaan. Inda mufaja'atil makruh, di saat dia berhadapan dengan kesukaran yang datang secara tiba-tiba. Wa kana hadzal ikhbar
qabla tahwilul qiblah mu'jizah lahu alaihi salam. Dan pemberitaan ini terjadi sebelum tahwilul qiblah, perubahan kiblat. Dan dia adalah bentuk mukjizat untuk Nabi SAW. Jadi Allah katakan bakal akan ada upaya-upaya propaganda ahlul kitab di saat engkau disuruh untuk berubah kiblat. Ini belum terjadi ya, ini belum perintah. Saya pun sumpah. Orang-orang Syafi'i itu akan berkata, apa gerangan dengan kiblat yang mereka beribadah menghadap ke situ sehingga harus dirubah? Gerangan apa? Ini belum terjadi. Allah sudah kabarkan dan akan ada reaksi negatif. Pemberitaan ini mukjizat, dikatakan mukjizat karena benar-benar terjadi. Bisa dipahami ya, dia terjadi. Begitu ada perintah, langsung reaksi Yahudi. Mestinya kalau orang Yahudi ini cerdas, ingin membatalkan ataupun menebarkan keraguan terhadap ajaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dibuat Muhammad, mereka mestinya diam, tidak perlu bereaksi. Lalu mereka mengatakan, katanya kami bereaksi terjadinya setelah terjadinya perubahan kiblat. Ini buktinya kami diam. Tetapi qadar Allah, mereka bereaksi seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan, reaksi-reaksi negatif. Jadi ini menunjukkan mukjizat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran. Nah, saya pun sufaha minan nas. As-safi adalah orang-orang yang lemah akal, orang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh dari manusia akan berkata, ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha, ma sarrafahu wa hawwalahu an qiblah. Apa yang membuat mereka harus berpaling, merubah dari kiblat allati kanu yusalluna 'alaiha, yang mana mereka itu sholat menghadap ke arahnya, maksudnya ke Baitul Maqdis. Dia adalah kiblatnya para mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah, para nabi dan para rasul. Sebelum mereka Qul, nah ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada reaksi itu kepadamu ya Muhammad, ada komen-komen dari kaum ahlul kitab, khususnya Yahudi, provokator ini memang suka sekali mencari kesempatan untuk menikam isu. Dicari kesempatan. Ada kesempatan apa ini? Dan di antaranya itu tentang tahwilul qiblat. Allah berkata, "Qul," katakan, lahu kepada mereka yang Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Al-jihad, semua arah itu milik Allah. Mau di masyriq timur maupun maghrib barat. Fa innama wallaina wujuhana fa hunaka wajh Allah. Di mana saja kami mengarahkan wajah-wajah kami, di situ ada wajah Allah. Mengapa? Karena semua arah adalah milik Allah. Yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Yahdi, Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman ke jalan yang qawim, kokoh. Al-musi, yang akan membawanya kepada
kebahagiaan dua tempat, dunia maupun akhirat. Jadi karena ranah kiblat ini jamaah yang berbahagia. Oleh ada pelajaran penting bahwa agama itu bukan hanya dalam masalah-masalah furu'i. Seseorang itu telah dikatakan beragama di saat dia konsisten dengan asli, substansi, inti. Arah ini furu', cabang, bagian-bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bukan substansi, bukan inti. Orang Yahudi menganggap memprovokasi ini seakan-akan mengatakan bahwa arah itu adalah substansi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mau di mana kalian hadapkan arah kalian, di situ ada Allah. Yakni di saat engkau suka untuk menentukan arah dalam melaksanakan sholat, ingat ya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Intinya kau sholat. Jangan alasan waduh anak tidak tahu kiblatnya. Kalau begitu pray dulu. Tidak. Jadi kita pending dulu sholat karena tidak tahu nanti ada sholat. Percuma atau tidak. Arah semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di kendaraan, kita tidak tahu kiblat, atau mungkin kita tahu kiblat tetapi kita mendapatkan kesukaran untuk menghadapkan kiblat, menghadapkan arah kita ke kiblat. Pakai ini aja. Fa aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Karena apa? Karena intinya ibadah. Kita hadapkan wajah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlalu mempermasalahkan furu' cabang arah. Jadi Yahudi membesarkan furu'. Agama lebih menekankan substansi, inti. Orang-orang Arab dulu itu kalau pulang dari haji, maka mereka akan masuk dari belakang rumah mereka. Tradisi mereka begitu. Allah bilang itu bukan substansi agama. Kau pulang agama, kau masuk dari belakang. Banyak tradisi-tradisi kita ini ya dalam melaksanakan ajaran. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu bukan substansi, bukan intisari. Parahnya karena dibiarkan datang generasi setelahnya menganggap ini sebuah kewajiban. Ini parah. Allah lihat. Qul, katakan kepada mereka substansi bahwa arah itu semuanya milik Allah. Fa aina ma qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Dia akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus dari neraka. Ada peridikku mbak kenceng. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Iya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang wasat. Wasat ini pertengahan, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Inilah umat Muhammad. Jadi jangan terlalu fanatik sehingga mudah untuk menyalahkan. Kita ini terjebak dengan apa jemaah?
Mengapa tidak ada keakraban dalam menyikapi perbedaan pendapat? Karena kita tidak bisa memposisikan kita berada di tengah. Kalau kita bisa berada di tengah, maka kita akan rangkul kanan, kita akan rangkul kiri, dan kita akan tetap mencari titik yang disepakati. Berapa titik kita ini? Berapa titik dari semua aliran-aliran Islam yang ada ini disepakati 95 titik. 5 titik kita berbeda. Jadi kita punya 5 titik perbedaan, dan 95 Allah kita satu, Rasul kita satu, kiblat kita satu, Quran kita satu, semuanya satu. Kita punya 95 titik persamaan, tetapi yang 5 kita jadikan alasan untuk kita tidak bersatu. Beda dengan barat, agama-agama sesat. Titik-titik perbedaan mereka 95, yang disepakati hanya 5, tetapi mereka memanfaatkan yang 5 ini untuk bersatu. Jadi jamaah yang berbahagia, Allah sudah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Allah telah jadikan kita umat yang wasat, berada di pertengahan. Karena kita harus memahami kehidupan bahwa kita akan senantiasa berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka akan senantiasa berselisih. Jadi berselisih itu pasti, dan manusia harus berselisih. Kalau tidak berselisih akan kaku, tidak akan ada penemuan-penemuan, tidak akan ada inovasi-inovasi. Ini agama. Kalau tidak adanya perbedaan-perbedaan pendapat, maka kita tidak akan punya ribuan referensi tulisan-tulisan dan karya-karya yang lain dari para ulama. Harus berselisih. Para nabi berselisih. Ya subhanallah. Para nabi sendiri itu berselisih. Nabi Nuh berbeda pandangan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berbeda pandangan dengan Nabi Yusuf. Berselisih. Para sahabat apalagi berselisih. Maka terkadang perselisihan mereka tajam. Cuma kita tidak perlu ikut campur. Jadi memang sudah harus berselisih. Lahirnya mazhab-mazhab yang ada itu akibat dari berkahnya perbedaan, perselisihan. Dengan adanya perselisihan, kita ingin membuktikan kebenaran argumen-argumen yang kita yakini. Disinilah kita berpikir. Kita jadikan alat-alat tolak ukur kita di dalam menetapkan hukum. Lahirlah mazhab ini, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Lais. Aduh, ratusan mazhab yang ada ini. Mazhab Imam Tabari, Sa'ad bin Musayyab, banyak. Belum dari mazhab Imam Ja'far, mazhab Imam Bakir, mazhab banyak. Karena banyak pengikut. Tapi kebanyakan dari pengikut-pengikut itu, mazhab itu punah. Yang diterima itu lebih banyak dominan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa ini? Yang lebih populer diikuti. Ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad. Jadi mereka ini lebih banyak karena diamalkan pendapat-pendapat mereka. Jadi jamaah yang berbahagia, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kama hadainakum ila Islam. Seperti kami telah memberikan kalian petunjuk
terhadap Islam, begitu juga kami telah menjadikan kalian wahai ma'asyiral muslimin ummah wasata, ummah adil, ummah yang adil, khiyar, ummah pilihan. Jadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik jamaah yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa kita ini adalah ummah wasata yang harus berposisi di tengah, jangan terlalu ekstrem, jangan terlalu kanan dengan pemahaman, dan juga jangan terlalu kiri. Kaum apa namanya? Komunis di generasi para salaf, umat-umat yang tersesat semacam Jabariyah, Qadariyah, apalagi Murji'iyah, ada kelompok di zaman yang lain, di zaman sahabat, Khawarij, ekstrim, terlalu ekstrim. Begitu saking ekstrimnya menganggap paling benar, dan yang tidak sepemikiran dengan mereka kafir. Ini sudah tidak lagi berada di posisi tengah. Begitu saking ekstrimnya yang tidak mereka sadar bahwa mereka telah mendapatkan para sahabat kafir, tidak mengikuti ajaran mereka, kafir mereka. Kalau sudah kafir berarti halal, ya, halal semuanya, termasuk darah. Sahabat yang halal. Ini jamaah yang berbahagia, generasi yang lahir di generasi yang dipuji oleh Nabi. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi summa, kemudian disebutkan yang kedua generasi setelahnya. Jadi setelah generasi itu generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya generasi para tabi'in, yang lahir sesudah sahabat. Jadi setiap pergantian generasi berapa tahun biasanya? Berapa tahun? 100 tahun dah. 100 tahun ya. 100 tahun itu perubahan generasi. Satu abad. Satu abad ya? Iya kan? Iya. Nah, Rasulullah ini sebaik-baik generasi. Kaum yang tadi kita katakan kaum Khawarij itu lahir di generasi apa? Lahir di generasi sahabat. Ali bin Abi Thalib. Mereka itu pengikut Ali ya, berjuang dengan Imam Ali. Lahir di situ. Tetapi karena ekstrim, Imam Ali bilang kepada mereka, kalian buat apa yang kalian mau. Mereka punya kelompok besar. Mereka ini orang kalau sudah mengatasnamakan surga, para teroris itu kan begitu, mengiming-iming, sehingga tidak usah heran mengapa banyak yang ikut ISIS, ikut ini, ikut itu. Di zaman sahabat pun ada itu. Menarik karena memang orang kalau sudah dipancing dengan surga, iming-iming surga, jadi tidak heran mereka membunuh. ISIS itulah haula wala quwwata illa billah. Kasih sayang sudah tidak ada. Sudah tidak ada sama sekali. Tapi mereka baca Quran. Mereka Masya Allah. Di jamaah yang berbahagia, ini diakibatkan oleh kita sudah tidak lagi mampu memposisikan diri berada di tengah. Kadzalika ja'alna ummatan wasata. Di saat kita berada di pertengahan, maka
kita akan melihat kanan dan kiri dengan bijak. Jika kita berbenturan dengan benturan yang keras, maka kita tetap berupaya untuk meredam itu dengan mencari titik-titik persamaan, sehingga benturan itu tidak akan bisa merusak tatanan kekeluargaan dan persaudaraan umat ini. Karena Allah mengatakan bahwa umat ini yang kedua, bahwa kita itu umat, yani umat, satu umat. Dalam bahasa Arab itu kan ada namanya kata plural ya, kata jamak. Ada kata yang banyak, ada kata yang tunggal. Yang tunggal disebut mufrad. Kalau ini kub, satu buting gelas. Kalau ada tiga buting. Nah, ini dalam bahasa Arab yang dikatakan jamak. Sudah banyak. Umat, satu umat. Umat. Muslim, agama Islam itu tersebar di satu umat aja kan? Nah, tidak kan? Ada umat Arab, ada kaum Arab, ada kaum Persia, ada kaum Romawi, ada orang dari benua Afrika, ada orang dari benua Australia, ada benua saja. Kita ini beragam. Ini sudah menunjukkan bahwa kita ini umat yang beragam. Kita ini umam. Tetapi Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa kita ini umat. Walaupun dengan keberagaman pulau, keberagaman suku, keberagaman yang berbeda dari bahasa, tradisi, kita selama meyakini akan keesaan Allah dan mengikuti ajaran Islam, maka kita tidak boleh mengeksklusifkan diri, karena kita adalah bagian daripada umat. Kalau baca ayat, bagaimana Allah mengatakan kita ini umat. Selalu Allah bilang umat. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di ayat lain, kuntum khaira ummah. Diulang oleh Allah. Allah tidak mengatakan kalian sebaik-baik umat. Allah bilang kita satu. Jadi perbedaan yang terjadi tidak bisa membuat kita berselisih atau terpecah belah. Konsekuensinya sekarang yang kita lihat kan, bagaimana Barat yang mempermainkan kita, Israel mempermainkan negara Arab, bukan cuma Islam, negara yang mempermainkan, tidak ada kekuatan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi umat yang adil dan khiyar, umat yang adil serta umat pilihan. Litakunu, agar kalian menjadi syuhada, saksi-saksi kepada manusia. Wa yakuna rasul alaikum syahida, dan rasul pun akan memberikan persaksian atas kalian. Jadi kalian akan memberikan persaksian. Kita ini jamaah yang berbahagia, dipilih oleh Allah agar memberikan persaksian, pembelaan dari umat-umat yang mendustakan rasulnya. Umat Nuh, umat Hud, umat Saleh, mereka mendustakan rasulnya. Lalu setiap Nabi mengatakan, tanya sama umat Muhammad, karena kita sudah dikabarkan oleh Allah bahwa umat-umat itu telah diutus rasul. Jadi kita memberikan persaksian, benar ya Allah bahwa Nabi ini telah diutus terhadap umat
kejujuran yang ada dan sangat erat terhadap umat Nabi Muhammad, sehingga Allah pilih untuk risalah sebaik-baik risalah kepada sebaik-baik rasul untuk sebaik-baik umat. Kita harus jaga pilihan ini dengan cara konsisten atas apa yang telah disyaratkan Allah tentang kemuliaan umat ini, bahwa umat ini harus berada di posisi wasat untuk mengembalikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan ini. Maka seperti apa yang Allah mau, tidak usah jauh-jauh, kita memposisikan seperti apa yang diinginkan Allah, bahwa kita ini adalah umat yang wasat dan kita harus bersatu. Nah, agar supaya kalian memberikan persaksian terhadap umat-umat di hari kiamat bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan dakwah terhadap mereka, dan rasul pun akan memberikan persaksian terhadap kalian bahwasanya dia telah menyampaikan risalah itu ke kalian. Nabi Muhammad di setiap momen banyak, lalu dia menyampaikan risalah seperti di Haji Wada. Dia selalu bertanya, ala al-balagtu, bukannya sudah kusampaikan ke kalian? Qalu bala. Maka orang-orang berkata, benar ya Rasulullah, kau sudah sampaikan. Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Beliau pun akan memberikan persaksian terhadap kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha wa ma amarnaka bitawajjuh ila baitil muqaddas, ila baitil maqdis, dan tidaklah apa yang telah kami perintahkan kepadamu untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Awalnya Allah perintahkan Baitul Maqdis, summa kemudian sarafna kami palingkan engkau anha darinya ilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, illa lina'lam may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Jadi tidaklah itu terjadi kecuali, yani tidaklah perubahan itu kami tetapkan kecuali dinaftadir, kami ingin menguji imannya manusia. Fana'lam man yusaddiqur rasul, sehingga kami mengetahui siapa yang membenarkan rasul. Wa man yushakkik fid din, dan orang-orang yang ragu terhadap ajaran. Wa yarji'u ilal kufur, sehingga dia kembali kepada kekufuran. Lidhaqfi yaqini, karena lemahnya keyakinan dia. Jemaah yang berbahagia, tidaklah apa yang Allah timpakan ke kita kecuali ujian. Apa saja. Terkadang ujian itu menyangkut materi. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Kami benar-benar akan uji kalian dari rasa takut, berjuang, lapar. Nah, dan terkadang ujian itu menyangkut kondisi kejiwaan kita. Ada ujian yang menyangkut materi, anak, istri, harta. Ada ujian yang menyangkut hal keadaan, takut, ujian, teror atau sedih. Tidaklah orang ditimpakan rasa sedih, galau, gham, kegundahan, ujian. Dan ada ujian yang menyangkut agama.
wala taj'al musibah wala taj'al wala taj'al musibatana fi dinina. Ada apa kabar? Nah, jadi yang paling bahaya ini jemaah yang berbahagia, ujian menyangkut agama. Abu Bakar itu kalau ditimpa ujian, dia akan mengucapkan 3 ucapan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah pertama, bahwa ujian itu tidak menyangkut agama. Jadi dia kalau kehilangan sesuatu, dia ujian dunia, dia akan alhamdulillah bukan agama. Itu orang kalau sudah tidak sholat, aduh dia besar. Orang kalau sudah mulai bicara kufur, orang kalau sudah meremehkan agama, ya Allah, sudah tidak mau lagi patuh kepada Allah dan Rasulnya, melecehkan agama, sabda Nabi, ini ujian terbesar. Jadi wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Ini doa Nabi. Itu alhamdulillah pertama. Alhamdulillah lam takun alani. Aku bersyukur sama Allah bahwa ujian ini tidak menyangkut agama. Kalau kita masih sholat, kita masih konsisten dengan agama, yakini jamaah, ujian-ujian yang Allah timpakan ke kita itu kecil. Yang kedua, alhamdulillah bahwa ujian ini masih ringan, karena ada orang yang lebih besar ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita setiap melihat ujian, jangan melihat ke bawah, tetapi harus melihat ke atas. Pada orang-orang di atas lebih besar dia punya cobaan. Dan yang ketiga, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah telah mengajarkan aku untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi 3 ucapan ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini bahwa instruksi perubahan itu adalah cobaan. Lihat Allah uji kita konsisten tidak. Allah akan uji kita dengan firman-Nya untuk kita mengambil pilihan mana yang harus kita ikuti, firman Allah atau keinginan hawa nafsu. Allah akan uji kita dengan Dia perdengarkan kita sabda Rasul-Nya, sehingga kita ambil pilihan mana yang akan kita patuhi, bimbingan Nabi atau kehendak diri, hawa nafsu, atau orang-orang yang bersama kita. Ujian. Inilah hidup. Jadi harus kita pahami bahwa kita ini hidup untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa alhamdulillah ini tidak ada ujian. Itu mustahil. Allah uji kita dengan kesenangan. Allah uji wala nabluwannakum syai'in min khauf wasyarri fitnah, dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan khair, kebaikan, dan keburukan. Fitnah sebagai fitnah terhadap kalian atas ilmu. Apakah kalian bersalah? Jadi ujian tidak harus dengan hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi terkadang ada ujian kita diuji dengan hal-hal yang kita sukai. Nah, lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan, wa in kana, walaupun perubahan ini syak berat. Oh, Nabi tertekan. Propaganda ini Yahudi. Apalagi Yahudi ini rujukannya orang-orang kafir Quraisy. Fatwa-fatwa
Jadi ini perubahan ini syak berat, sangat sa'bah, sukar. Illa 'alal ladzina hadahum, kecuali bagi orang-orang yang Allah telah berikan mereka petunjuk. Dan di saat Allah berikan mereka petunjuk, konsisten, membenarkan, jadi tidak ada beban. Kalau Allah tidak begitu kan, khalas. Apa yang harus kita lambat untuk mengeksekusi? Tidak perlu lambat-lambat. Apa yang Allah bilang, oke, buat. Tidak usah lagi pikir-pikir. Dulu kita lihat dulu relevan ini sesuai dengan zaman sekarang, tidak. Ini generasi Z, guys. Jadi ya kita lihat dulu lah ini aturan-aturan agama bisa tidak kita? Tidak bisa. Aturan Allah itu tidak bisa berubah dan akan serasi di setiap zaman. Satu generasi yang hidup di akhir kiamat. Kita tidak boleh banyak pilihan. Nah, jadi perubahan kiblat ini di antara ujian berat yang dihadapi kaum muslimin, khususnya Nabi Muhammad SAW, tujuannya agar Allah menjadikan itu terjadi sehingga menguji orang-orang yang konsisten terhadap ajaran, kuat di dalam menurut agama, atau orang-orang yang hanya mengikuti, disituasikan dengan kondisi. Kalau baik, terus jika tidak, lepas diri dari ajaran. Intinya jamaah yang berbahagia, kita senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa ataupun tragedi perubahan kiblat ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa masalah-masalah yang bukan prinsip, jangan habiskan waktu untuk kita bicarakan. Tapi bagaimana kita memfokuskan berbicara tentang hal-hal yang substantif, hal-hal yang memang inti dari ajaran. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Aku qouli hadza